Salam dan bahagia. Saya Widya Ladesi Simbolon dari SMP Kalam Kudus Medan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual mengenai nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai tersebut harus terus tertanam pada diri seorang guru penggerak dan selalu diaplikasikan dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, maka saya akan menjadi guru yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid artinya saya akan mengutamakan kepentingan murid dalam setiap pembelajaran karena guru hanya berperan sebagai fasilitator. Saya juga akan mewujudkan kepemimpinan pada setiap murid dan juga membantu murid menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan hidup zaman sekarang maupun yang akan datang. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan diantaranya adalah melakukan pembelajaran berbasis proyek, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi kebutuhan murid dengan disabilitas atau murid yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Saya juga akan mendukung kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat murid sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka di luar kelas. Dan saya akan melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh dan melakukan mentoring dan coaching. Dengan demikian, saya akan menunjukkan komitmen saya untuk berpihak pada murid dengan menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, dan berpusat pada kebutuhan murid. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang reflektif, yang artinya guru yang mau melihat dirinya sendiri dan terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, memiliki daya saing yang tinggi, dan menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan diantaranya adalah saya akan melakukan refleksi terstruktur terhadap praktik pengajaran, mencatat pengalaman dan pengamatan saya dalam jurnal pengajaran. Saya juga akan terlibat dalam diskusi kelompok reflektif dengan rekan kerja untuk berbagai pengalaman, gagasan, dan pertanyaan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif satu sama lain. Dan saya akan terus berpartisipasi mengikuti pelatihan dan workshop yang berfokus pada pengembangan profesional dan refleksi pengajaran. Saya akan melakukan observasi rekan sejawat dan menggunakan data pembelajaran seperti hasil tes atau penilaian formatif untuk merenungkan kemajuan murid dan efektivitas metode pengajaran dan menyesuaikan rencana pembelajaran dan menyusun strategi perbaikan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, saya akan mengembangkan kesadaran diri yang mendalam tentang praktik pengajaran saya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Proses refleksi ini memungkinkan saya untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang terus-menerus berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang mandiri. Guru yang mandiri adalah guru yang memiliki rasa percaya diri dan yakin akan potensi yang dimiliki, mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki inisiatif, terbuka dan menerima pendapat orang lain, serta dapat menghargai waktu,
dan siap menerima perubahan apapun yang mungkin akan terjadi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di antaranya adalah: yang pertama, saya akan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan murid, melakukan riset, menyusun rencana pembelajaran, dan menciptakan sumber daya pembelajaran yang inovatif dan menarik. Secara mandiri, saya akan memperbaharui pengetahuan saya tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan, metode pengajaran, dan materi pelajaran. Saya juga akan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam kelas, seperti menggunakan teknologi, permainan edukatif, dan proyek-proyek kolaboratif. Saya juga akan melakukan penilaian diri secara mandiri terhadap praktik pengajaran saya. Secara kritis, saya akan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang saya gunakan. Secara mandiri, saya akan mengelola kelas dengan efektif, termasuk dalam hal manajemen waktu, disiplin, dan keamanan. Saya akan mengembangkan aturan kelas dan sistem reward dan konsekuensi yang sesuai dengan kebutuhan murid dan lingkungan belajar. Saya akan mengambil inisiatif untuk rencana perkembangan profesional dengan mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat tambahan, dan mengejar gelar lanjutan untuk meningkatkan kualifikasi saya sebagai seorang pendidik. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang kolaboratif dengan cara melakukan kerjasama, selalu menjalin komunikasi dengan baik, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak, serta saling menjaga kepercayaan dan saling menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di antaranya adalah: saya akan berkolaborasi dalam perencanaan kurikulum, menjalin kolaborasi tim pengajaran antar mata pelajaran, lalu saya akan berkolaborasi dalam proyek pembelajaran, berkolaborasi dalam pengembangan profesional, menjalin kolaborasi yang baik dengan murid, orang tua murid dan komunitas, dan berkolaborasi dalam analisis data pembelajaran. Melalui kegiatan-kegiatan ini, saya akan menunjukkan kemampuan saya untuk bekerja sama dalam tim, dapat berkolaborasi dengan orang lain, dan menggunakan keahlian dan pengalaman kolektif untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan murid. Kolaborasi yang baik juga akan memungkinkan pertukaran gagasan dan pengalaman yang berharga, serta memperluas wawasan dan pemahaman tentang praktik pengajaran yang efektif. Dan yang kelima, saya akan menjadi guru yang inovatif dengan cara memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan relevan bagi murid, dan terus mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di antaranya adalah: saya akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mengembangkan kurikulum inovatif, menggunakan metode pembelajaran interaktif. Saya juga akan membuat video-video pembelajaran di channel YouTube, merancang model pembelajaran yang bervariasi, dan saya juga akan berbagai aksi nyata dan lebih aktif di PMM. Melalui kegiatan inovatif ini, saya akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, relevan, dan menarik bagi murid saya, dan mendorong mereka untuk menjadi pembelajar aktif dan kritis, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam dunia yang terus berubah dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.